Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo. Kayaknya masih ada yang kurang nih. Iya, ada yang Kita kurang halo ya. tapi halo kepada siapa? Oh iya. Kita harus sebut nih, hari ini kan kita ada di studio siapa nih? Brave Kids. Berarti halo anak-anak Brave Kids ya. Oke deh, Sekali lagi Lausa. nih Lausa, Siap. biar semangat nih di rumah Iya juga ya. dong, iya dong, Biar semangat. mungkin yang masih ngantuk-ngantuk bangun. Iya. 1, 2, 3. Halo anak-anak Brave Kids. Apa kabarnya yang ada di rumah? Iya. Los Anden berharap masih di dalam keadaan yang sehat, kuat dan Kuat. hebat. Yes, iya dong, Dan Lausa. tentunya masih di dalam hal yang semangat dong ya Iya. untuk memuji Tuhan setiap Iya minggunya. Lausa, ya. benar dong. Dan hari ini kita akan memulai ibadah nih. Iya, udah nggak sabar nih Lausa, dari tadi nunggu nih mau puji-puji kan buat nama Tuhan ya. Memberi hormat Iya. kepada Allah Tritunggal. Karena Siap. berkat tuntunan dia sampai hari ini kita boleh ada. Benar sekali Yuk, Lausa. mari sama-sama dengan Lausa Anden dalam pengertian kita mau Iya. kasih hormat kita, suara kita, pujian kepada Allah Tritunggal. Yang serius ya? Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. sekali lagi kita mau kasih hormat kita kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, memberikan pujian kita, rasa takut kita, dan kesungguhan hati kita kepada Allah kita. Ya Tuhan, Hormat bagi Roh, adik-adik boleh merasakan Tuhan di hari ini ya, waktu kita beribadah. Kita mau katakan haleluya, 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 ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Wah. Kita mau berdoa ya Iya Lausa. untuk memulai seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Ya, betul. Yuk, mari sama-sama kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau serius juga, mau hormat kepada Tuhan melalui berdoa ya. Iya. Jangan main-main, bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat seluruh kebaikan Tuhan yang tidak pernah terlambat di dalam hidup kami. Termasuk hari ini Tuhan, kami tidak terlambat untuk mendapatkan berkat Tuhan. Sehingga kami masih bisa bangun, kami juga boleh bernafas, kami boleh menikmati Tuhan. Bahkan di ibadah ini juga, kami boleh merasakan hormat kepada Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan, supaya sepanjang ibadah, sekolah minggu pada hari ini, kami boleh sungguh-sungguh hormat, takut akan Tuhan, bahkan mau menjadi anak-anak yang sebentar akan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga pimpin seluruh ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur dan menaikkan hormat kami yang tinggi kepada Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Amin. Iya. Mungkin tadi ada yang masih duduk kali ya? Iya, kayaknya ada Lausa. Pasti. Tidur-tiduran ada nggak kali? Wih, jangan sampai ya. Masa kita mau ibadah kita nggak hormat sama Tuhan, tidur-tiduran. Yuk, yang belum semangat ya, Iya. mungkin tadi masih sementara duduk kali ya. Lemes, Kita lunglai. bangkit berdiri. Iya. Karena kita mau angkat pujian ya. Iya. Dengan gerakan, masa pakai gerakan tidur-tidur begini bagaimana mungkin kita mau kayang atau mau itu ya. Iya mau begini. langsung. Ya, sama-sama kita akan angkat pujian. Pujian ini bilang semua senang, Iya.
Tapi juga kadang-kala ada sedih. Ada. Tapi mau senang, mau sedih, mau susah, mau nggak susah ya, Iya, mau bersuka, iya. tetap harus sukacita. Iya, karena ada apa? Ada Tuhan Yesus Ya, beserta kita, good. Selalu ada Tuhan Yesus. Iya, kayaknya lagu ini kayaknya agak baru buat anak-anak kali Lause. Oh, Iya, jadi kita perlu ini nih. ajarin mereka. Ajarin ya bareng-bareng Iya, dengan kita. bareng-bareng. Yuk, sama-sama. Iya, siap nih Lause. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya. Semuanya senang, Semuanya apa? semua bersuka, sebab selalu ada Karena Tuhan Yesus. Yesus ya. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi dengan semangat. Mau Senang sedih, ya, Lause ya. mau susah, Iya. selalu ada Tuhan. Ada Tuhan Yesus. Mungkin kabar hari ini kurang baik kali ya. Iya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena yang penting Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Amin, betul. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka. sebab selalu ada Yesus. Ya, yes, terima kasih Jangan Tuhan. kamu sedih, Jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Pujian ini sungguh buat hati Lausandan senang loh. Sama. Makanya Langsung sekalipun makin senang. ada banyak hal, tapi cucu-cucu ya tetap senang karena ada Tuhan Yesus. Iya, dan Tuhan Yesus kita kuat hebat, Lause, Betul. besar, Dan apalagi tiada tidak ada tandingan. tandingnya. Makanya dibilang dia satu-satunya Tuhan dan jalan Iya, keselamatan. benar, Tidak ada di tempat Lause. lain. Itu sebabnya lagu ini kita punya lagu tema selama bulan September ini, Lause. Oh, anak-anak pasti udah tahu ya? Tahu. Oke, Kan oke. minggu lalu Lause Anden ingat nggak minggu lalu Lause Tommy cerita apa? Aduh, apa ya? Oh, waduh, apa? Aneh masih ingat nggak? Kalau ini ya? Apa ini? Apa ini ya? Orang nggak bisa apa itu? Orang nggak bisa apa? Hah? Nggak bisa apa? Nggak bisa dang? Nggak bisa dengar. Tuh, tuli. Makanya Tuhan bisa menyembuhkan ya. Benar, hebat menolong. sekali. Mas Anda juga pernah cerita waktu itu tentang Kenapa tuh? orang buta ya. Oh iya betul. Tuhan juga menyembuhkan ya. Iya, benar hebat banget. sekali loh Tuhan Hebat, kita. kuat. Masih dengan sikap berdiri, Iya. kita masih dengan semangat, Yes. hormat kepada Tuhan, Iya. mengangkat pujian ini ya. Oke, Lause. Sama-sama. Kuat-kuat yang terkuat, Hebat, hebat, hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat, hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Jelas dong. Iya dong, Lause. Hebat ya. Sekali lagi ya dengan semangat. Siap. Kita mau katakan yang kuat, hebat dan besar, itulah Tuhan kita. Kuat-kuat yang terkuat, hebat, hebat, hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Sekali
lagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, jelas. Yesus yang terhebat, ya jelas dong. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Wah, memang dong tiada tandingannya. Iya. Tidak ada tandingan. Siapa yang bisa lawan? Nggak Superman? bisa. Nggak bisa. Tapi hari-hari ini kadangkala Tuhan jadi ada tandingan loh. Hah? Tanpa Sama apa? sadar. Sama apa tuh? Karena kalau anak-anak suka main game kan, Oh iya ya. ada yang main game terus, atau ada yang hanya Iya, mikirin bener, hal-hal yang bener. lain, Jadi, sampai melupakan Tuhan. berarti- Itu berarti, Tuhannya pindah. iya, itu berarti ada tandingan-tandingan yang kita buat dong. Padahal apapun yang hari ini kita punya, kita buat, Iya. kita lakukan mungkin terlalu cinta kepada itu, Iya. yang nggak bisa ada yang tandingan, yang bisa menandingi Tandingan Tuhan. Tuhan dong. ya. Berarti Tuhan itu selalu harus nomor Satu dan paling utama. paling utama ya Lause dalam ya. hidup kita. Nggak sabar nih Lause. Kalau Tuhan yang utama berarti kita mesti siap mendengar firman Tuhan nggak? Betul dong, karena kan kalau nggak, siapa yang akan tuntun hidup kita? Iya ya, siapa ya? Apalagi kita sudah lihat Tuhan itu hebat kuat Besar, tiada tandingannya. Iya, dia ada tandingannya. Aku udah siap nih Lause. Kita mau nyanyi lagu apa nih buat firman Tuhan nih? Kita mau nyanyi lagu sebuah kerinduan kita sih. Apa itu? Mungkin kalau kerinduan kita kadangkala mau ke luar negeri jalan-jalan. Aduh, cemen. Kerinduan kita semestinya biar kita makin mengenal Iya. lebih dalam, lebih dekat dengan Iya. Tuhan kita, pencipta Iya, kita, betul, juru selamat Lause. kita. Ya, siap nih Lause. Aku sudah siap sekali nih. Kita, Mau angkat pujian ya sama-sama ya. iya Lause. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, Ku mau dengar ku mau dengar suara dari Tuhan. Suaramu, biar ku mengenalmu Lebih dalam adik-adik. lebih Kita mau makin dekat dengan Tuhan. Lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati Tuhan yang baik sekali. Isi hatimu. Sekali lagi kita angkat pujian ini ya, dengan sungguh-sungguh serius untuk mempersiapkan telinga, mata, diri kita untuk mendengar firman Tuhan yang ajaib. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku. Kita mau apa? Ku mau dengar Suara dari Tuhan. Suaramu, biar ku mengenalmu Lebih dalam, lebih dalam, lebih dekat. lebih dekat. Bapa, Ajarku mengerti tentang isi hatimu, biar ku mengenal. Sudah tidak ada lagi yang main-main ya. Boleh siap-siap dengan serius untuk sungguh-sungguh dalam firman Tuhan ya. Lebih dekat. Bapa, Ajarku mengerti tentang isi hatimu. wah, sudah siap nih Lause Lady loh yang akan cerita hari ini. Oke, kita siap-siap ya. Kita Oke. tunggu untuk juga mendengar firman Tuhan hari Siap ini Lause. apa nih tentang Tuhan. Oke.
Hai, selamat hari Minggu Brave Kids di rumah. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu GKY Citra Garden. Juga papa, mama, opa, oma semua yang ada di rumah yang sedang bersiap-siap untuk kebaktian sekolah Minggu bersama anak-anak. Wah, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya yuk kita minta Roh Kudus memimpin kita untuk mendengar firman Tuhan di dalam doa. Lady berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ada kesempatan untuk kami mendengar firman. Tuhan tolong kami, berkati hati pikiran kami supaya konsentrasi mendengar firman. Kalau ada gangguan lain seperti ingatan kami terhadap game atau ingatan kami terhadap hal-hal lain, kami tolak itu di dalam nama Yesus supaya kami bisa menerima firman dengan baik. Tuhan tolong juga supaya kami mengerti maksud Tuhan dari firman hari ini. Dan Tuhan bantu kami supaya kami bisa taat melakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wah, senang sekali hari ini kita mau belajar tentang apa? Tentunya dalam seri-seri mujizat Tuhan, betul? Loh, siapa tuh? Siapa ya panggil-panggil Lose? Sut. Siapa sih? Siapa sih? Oh, ini dia. Wah, teman-teman, ini dia. Ada teman kita, anak Brave Kids juga. Dia namanya siapa? Kita panggil dulu, kita sapa dulu. Hai, aduh kamu panggil-panggil Lose Lady. Dari tadi kenapa sih kamu panggil-panggil Lose Lady? Hah? Kenalan dulu, kamu namanya siapa? Aku Scott. Oh, Scott, ternyata anak-anak. Say hi sama teman-teman dulu di sana. Say hi sama teman-teman. Ayo lihat kameranya dong. Aku malu. Kamu malu? Kamu malu tapi panggil Lose Lady. Iya, aku malu kalau dilihat mukanya. Aduh, kamu malu kalau dilihat mukanya, gimana sih? Tapi manggil Lose Lady. Oke, aku coba ya. Oke, kamu coba bilang apa? Bilang, hai selamat pagi teman-teman. Hai, selamat pagi teman. Aduh, yang bagus dong, yang sopan dong. Hai, selamat pagi teman. Oh, oke, selamat pagi. Kamu kenapa sih pagi-pagi? Kan, aku juga mau dengar firman Tuhan. Oh, kamu juga mau dengar firman Tuhan. Kenapa mau dengar firman Tuhan? Tapi kayaknya wajah kamu wajah kamu tuh nggak berseri-seri seperti biasa. Aku lagi takut lah. Hah? Takut kenapa? Aku bisikin ya. Hah? Bisikin? Coba bisikin. Apa? Apa sih? Kamu ngomong apa sih? Apa sih? Lady, aku jadi kesel. Loh, kok jadi kesel? Kenapa jadi kesel? Ini cepet iya. Oke. Oh, kamu takut, lagi takut. Kenapa takut? Aku habis buat dosa. Hah? Buat dosa? Buat dosa apa? Apa sih? Coba lagi. Lose Lady nggak jelas. Aku kemarin nyontek. Aku. Hah? Abis nyontek kamu ngapain lagi? Aku nyontek. Aku apa? Cepetan, Lose jadi bingung. Kamu kenapa? Aku nyontek. Loh, aduh capek deh. Ini makan waktu, teman-teman mau dengar firman Tuhan. Cepet, kamu habis nyontek, kamu ngapain? Aku ambil mainannya kakak. Aku umpetin. Loh, kamu ambil mainan kakak kamu terus kamu umpetin? Iya. Waduh, makanya sekarang kamu jadi takut ya? Iya, aku takut kan ada Tuhan yang lihat aku berdosa. Nanti gimana ya? Wah, kamu takut. Wah, apa yang harus kamu lakukan kalau sudah begitu? Kok lo tanya sama aku lagi? Kan itu yang lo harus jawab. Oh, oke. Itu yang lo harus jawab ya? Iya, lo cerewet. Loh, kok lo dibilang cerewet? Kamu gimana sih? Iya, kayak jantan. Aku denger firman Tuhan. Oke, ya udah. Kalau gitu kamu jangan takut, dengar firman Tuhan ya. Oke. Oke, duduk yang baik sama teman-teman di rumah, dengar firman Tuhan. Oke deh.
Oke, teman-teman, kita suruh dia duduk dulu, lalu kita dengar firman Tuhan ya. Nah, kamu duduk yang sopan di sini, oke? Dengerin baik-baik firman Tuhan. Nah, ternyata si Scott lagi takut. Kenapa dia takut? Dia habis buat dosa. Aduh, kasihan sekali. Dia buat dosa apa? Tadi teman-teman dengar gak apa yang dia bisikin sama Lady? Waduh, kasihan. Dia ternyata takut gara-gara dia buat dosa. Karena itu kita harus kasih tahu dia untuk dia kembali brief, ya. Tapi caranya bagaimana? Karena memang dosa itu sangat, ingat waktu dulu kita belajar tentang dosa-dosa, 7 dosa maut. Dosa itu mendatangkan maut. Tapi dia, makanya itu yang bikin dia ketakutan. Tapi dia lagi bingung gimana caranya supaya dia bebas dari rasa takut itu. Nah, hari ini firman Tuhan dalam seri Mujizat Tuhan mau mengajarkan kita tentang hal itu. Nah, ceritanya di mana? Di dalam Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Bagaimana kisahnya? Begini kisahnya. Nah, satu kali Tuhan Yesus seperti biasa berjalan berkeliling memberitakan firman Tuhan, melakukan mujizatnya, menunjukkan kuasa supaya semua orang itu bisa datang kepadanya dan percaya kepada Tuhan dan menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, satu hari Tuhan Yesus biasa ke kota Kapernaum. Nah, satu kota namanya Kapernaum. Itu tempat biasanya Yesus selalu singgah di situ, sering singgah di situ. Satu kali Yesus pun kembali singgah di situ. Nah, karena orang-orang yang sudah tahu, karena Yesus pernah datang ke situ, mereka dengar Yesus datang lagi dan Yesus ada di rumah. Waktu mereka dengar Yesus ada di satu rumah, wah, mereka berbondong-bondong itu gerombolan, berkerumun, banyak mereka datang. Nih, lihat anak-anak, lihat, sudah ada yang di pintu, ada yang di tembok-tembok. Mereka mendengarkan Yesus menyampaikan firman Tuhan dan melihat apa yang Yesus katakan, mendengar apa yang Yesus katakan. Kamu lihat, anak-anak lihat, sampai di pintu-pintu, sampai itu tuh ada yang naik di atap-atap. Mereka semua penuh sesak, nggak ada, sampai pintu-pintu tuh Yesus lagi berdiri, lihat tuh, Yesus berdiri di tempat yang lebih tinggi dan semua mendengar. Ada yang lihat tuh dari sisi tembok karena nggak bisa masuk lagi karena pintunya sudah penuh sesak. Nah, lalu ada yang mendengar, ada orang-orang yang membawa teman mereka yang sedang sakit lumpuh. Lumpuh itu apa ya? Oh, kakinya nggak bisa bergerak, nggak bisa jalan. Kadang bukan kaki aja, tapi seluruh tubuh. Jadi dia hanya bisa tertidur, dia makan disuapin, dia mandi dimandikan. Begitu orang sakit lumpuh. Tapi ada teman-temannya nih yang percaya. Wah, itu ada Yesus, kita harus bawa teman kita nih. Ini teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik yang berpikir, wah, ada Yesus. Yesus itu kan punya kuasa. Mereka datang dan mereka punya ide. Yuk kita bawa teman kita saja kepada Yesus. Kita percaya Yesus pasti bisa menyembuhkannya. Dan mereka bilang, iya betul, Yesus pasti bisa menyembuhkan. Lalu mereka membawa teman mereka yang sakit itu. Tapi apa? Waktu mereka bawa teman mereka, ternyata nggak bisa masuk karena penuh sesak. Lalu bagaimana? Wah, akhirnya mereka cari ide. Mereka bertanya, hei kawan, ini harus bagaimana? Ini penuh, teman kita nanti gak bisa sembuh, gak bisa ditolong sama Yesus. Bagaimana nih? Lalu ada yang bilang, ini ada ide. Idenya ini nih. Nih, kita bawa dia naik ke atap rumah saja. Kita turunkan dari atap rumah. Oh iya, betul juga, kita turunkan dari atap rumah saja. Lalu mereka bawa naik tangga, lalu naik ke atap rumah. Nah, kenapa sih kok bisa dari atap rumah mereka naikin dari atap rumah? Nah, kita kembali lagi ke tadi. Nih, zaman dulu itu di kota Kapernaum, rumahnya tidak seperti rumah di Indonesia yang pakai atap genteng. Tidak seperti itu, tapi lihat nih, atapnya tuh seperti papan. Rumahnya begini, lalu ada tangga dari luar. Nah, mereka naik tangganya, lalu apa yang mereka buat? Mereka naikin tangga yang ada di samping rumah, lalu mereka buka papan-papannya, mereka turunkan temannya itu yang sedang sakit itu, turunkan ke pas di tengah-tengah di depan Tuhan Yesus. Wah, ide mereka kreatif juga ya, karena mereka percaya Tuhan bisa sembuhkan. Mereka cari ide sampai dapat ide yang baik untuk dapat membawa temannya bertemu dengan Yesus.
Setelah ketemu, wah mereka senang sekali. Terus waktu Tuhan Yesus melihat orang ini, Tuhan Yesus langsung bilang apa? Tuhan Yesus bilang, dosa-dosa, dan bilang kepada teman-temannya yang itu juga di situ, dosa kalian sudah diampuni. Hah? Kok orang sakit tapi bilangnya duluan dosanya sudah diampuni? Gitu. Lalu ada para ahli Taurat, ada ahli Taurat itu, ingat nggak? Lause Lady pernah bilang ahli Taurat itu seperti guru agama, seperti bapak pendeta, seperti lause-lause. Mereka banyak tahu firman Tuhan. Cuman bedanya apa? Mereka ini hanya tahu di pikiran, tapi tidak mau melakukan seperti yang Tuhan mau. Mereka mau melakukan supaya dilihat orang saja. Nah, tapi hari itu waktu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang, sedang menyampaikan firman Tuhan, mereka juga ada di situ. Mereka juga duduk mendengar. Biasanya mereka datang bukan untuk mendengar supaya mereka bertobat, tidak. Tapi mereka mendengar supaya mereka bisa tahu Yesus ini mengajarnya betul atau tidak. Lalu mereka nggak ngomong waktu mereka lihat Yesus sedang menyembuhkan, sedang berkata, dosamu sudah diampuni. Mereka diam-diam berpikir di dalam hati, wah, orang ini telah menghujat Tuhan. Dia menghina Tuhan. Masa dia mengampuni dosa, berkata bahwa dosa sudah diampuni? Kan hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa, manusia tidak bisa. Tapi mereka nggak ngomong, mereka hanya pikir di dalam pikiran dan hati mereka. Ingat, Tuhan Yesus itu adalah bukan manusia saja, tapi dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jadi dia tahu, walaupun mereka nggak ngomong. Lihat nih kehebatan dan kuasa Tuhan Yesus. Dia tahu apa yang dipikirkan di hati dan pikiran ahli-ahli Taurat itu. Lalu Tuhan Yesus bertanya sama mereka. Tuhan Yesus bilang, kenapa kalian berpikir begitu? Mereka kaget. Terus Tuhan Yesus tanya sama mereka, mana yang lebih baik, mana yang lebih mudah? Bilang orang ini supaya sembuh, atau mengatakan bahwa dosa kamu sudah diampuni? Wah, Tuhan Yesus berkata begitu supaya mereka percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan, adalah Mesias yang dulu sudah dikatakan Nabi Yesaya, dikatakan nabi-nabi di dalam Alkitab bahwa dia ini adalah penyelamat yang akan datang menolong umat Israel, termasuk ahli-ahli Taurat itu. Cuman mereka tidak mau percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, adalah penyelamat yang dijanjikan Allah Bapa di surga. Sehingga mereka merasa Yesus ini menghina Tuhan, seolah-olah dia adalah Tuhan, padahal dia bukan seolah-olah, memang Yesus adalah Tuhan. Tapi mereka yang gak mau percaya aja. Begitu. Nah, waktu mereka mendengar begitu, mereka tidak bisa lagi menjawab apa-apa. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang ini bahwa bangunlah, angkatlah tilammu, dan engkau akan sembuh. Dan benar, dia sembuh. Dia senang sekali. Lalu apa yang dia lakukan? Semua orang yang lihat di situ menjadi heran. Dia angkat ini, dari zaman dulu dibilang tilam, kalau sekarang dibilang tandu. Dia angkat tandunya itu, dia pergi, dia bersuka cita, dan semua orang yang ada di sana bersuka cita dan mereka heran, mereka kagum. Wow, Yesus, pertama apa yang mereka kagum? Pertama, Yesus bisa tahu apa yang dipikirin sama ahli-ahli Taurat itu. Kedua, Yesus bisa menyembuhkan. Yang ketiga, Yesus bisa mengampuni dosanya. Wah, ini yang tidak pernah mereka lihat. Kalau misalnya menyembuhkan, mungkin pergi ke dokter, mungkin sakit-sakit kecil dokter bisa menyembuhkan. Tapi ini lumpuh, zaman dulu itu nggak ada obat untuk penyakit lumpuh. Zaman sekarang aja masih susah. Itu aja mereka sudah bikin mereka heran. Apalagi ini lumpuh yang gak ada obat. Mereka semakin takjub. Dan juga tambah lagi Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Wah,
Dan mereka tahu yang bisa mengampuni dosa itu hanya Tuhan. Dan mereka tahu kalau misalnya mereka berbuat baik, perbuatan baik itu tidak cukup untuk mengampuni dosa. Dan mereka pikir mungkin bisa melakukan hukum Taurat semuanya, hukum Taurat banyak-banyak itu kalau mereka lakukan semuanya pasti mereka bisa selamat. Tapi ternyata tidak ada manusia yang bisa melakukan semuanya perfect. Dan zaman dulu itu kalau mau minta ampun dosa sama Tuhan harus korbankan misalnya lembu itu sapi, harus korbankan domba. Tuh coba. Jadi ternyata untuk meminta ampun dosa supaya dosa dihapuskan, dosa diampuni itu tidak gampang. Caranya tidak gampang. Dan tiba-tiba ada yang bilang dosamu sudah diampuni. Wah, itu sesuatu yang bikin mereka heran. Tapi bagi para ahli Taurat bukan saja heran, bagi mereka ini nggak benar, ini nggak mungkin karena hanya Tuhan. Dan memang sebenarnya Tuhan sudah mengatakan dosa sudah diampuni. Hanya karena saja mereka tidak mau percaya, para ahli Taurat ya, tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan seperti si orang lumpuh dan teman-temannya dosanya diampuni, si orang lumpuh dosanya diampuni, tapi juga dapat bonus sakit lumpuhnya disembuhkan oleh Tuhan. Wah, luar biasa mengalami kuasa Tuhan yang hebat. Dua tanda kuasa Tuhan, dan orang-orang yang banyak di situ semua melihat, mereka semakin heran, takjub. Di Alkitab bilang takjub. Takjub tuh maksudnya apa? Mereka heran, mereka amazing. Wow, it's amazing. Itu nggak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali seseorang yang punya kuasa atau suatu pribadi yang punya kekuatan yang hebat. Nah, dan memang Yesus adalah Allah yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa, dan mereka telah melihat itu, dan mereka yang percaya mereka senang, tapi yang tidak percaya tambah kesel, tambah bingung, tambah malah mereka bikin fitnah, bilang Yesus menghina Allah Bapa. Nah, anak-anak, kita lihat di sini. Yesus menyembuhkan, Yesus tahu pikiran apa yang dipikirkan manusia, tapi Yesus bisa mengampuni dosa. Apa yang sudah kita lakukan? Kita ingat tiap hari kita berusaha untuk jangan berbuat dosa. Tapi semakin berusaha untuk jangan berbuat dosa, malah berbuat dosa. Seperti Scott tadi. Scott makin buat dosa, makin takut. Dia nyontek. Habis dia nyontek ternyata dia kerjain kakaknya. Dia ambil mainan kakaknya, dia umpetin gara-gara dia kesel sama kakaknya. Tapi dia ada ketakutan di dalam hati. Dia sadar setelah dia lakukan itu waktu lagi ulangan online, ternyata apa? Dia nyontek, matanya lihat tuh di zoom, waktu matanya lihat, tapi di bawahnya ada kertas, di bawahnya dia siapin HP, dia bisa lihat lagi jawabannya lewat HP. Waduh. Tapi ternyata dia ketakutan, dia tahu itu salah sehingga dia takut. Tapi teman-teman lihat, anak-anak lihat, Yesus bisa mengampuni dosa. Waktu 4 kawan ini dan teman-temannya yang lain dan membawa si orang lumpuh ini dan kawan-kawannya, mereka datang kepada Yesus. Yesus memberikan mereka keberanian, yaitu dengan cara apa? Yesus menghapus dosa mereka, Yesus mengampuni dosa mereka. Mereka kembali menjadi lega hatinya hilang dari ketakutan karena berbuat dosa. Anak-anak siapa yang pernah berbuat dosa di rumah dan merasa takut? Hari ini kamu ingat, jangan takut. Karena apa? Tuhan berkuasa mengampuni dosa. Kita tidak bisa bayar pakai uang, tidak. Kita tidak bisa bayar pakai perbuatan baik, tidak. Kita hanya bisa menerima anugerah. Seperti tadi, orang lumpuh itu tidak bayar Tuhan. Kawan-kawannya tidak bayar Tuhan untuk diampuni dosanya. Tapi mereka cukup datang kepada Yesus. Karena Yesus mengampuni dosa secara gratis. Itu namanya
anugerah, atau di dalam bahasa Inggris kalian sering dengar grace, artinya pemberian yang mahal gak bisa dibeli dengan uang, tapi Tuhan kasih gratis. Nah, yang paling penting kita mau datang kepada Tuhan. Nah anak-anak, kalau kamu sedang sakit, kamu sudah lihat banyak, datang kepada Tuhan. Kalau kamu lagi bingung, lagi memikirkan sesuatu, ingat-ingat loh, Tuhan Yesus mengetahui apa yang di pikiran kamu, karena Dia berkuasa. Tapi ingat juga, kalau kamu takut karena kamu sudah lawan mami, kamu sudah nyontek waktu ulangan online, kamu sudah pukul teman, kamu sudah marah, kamu sudah melakukan hal-hal yang salah, yang bikin kamu ketakutan, kamu gak berani jujur, kamu gak berani ngaku. Datang kepada Yesus. Yesus akan mengampuni dosamu. Asal datang kepada Yesus. Amin. Karena tidak ada manusia manapun yang bisa menghapuskan dosa. Hanya Yesus yang bisa mengampuni dan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi pelajaran kita hari ini apa? Yang pertama, Yesus berkuasa mengetahui apa yang ada di pikiran dan hati kita. Walaupun kita nggak ngomong. Jadi ingat-ingat, berpikir yang baik, berpikir yang benar. Jangan membuat rencana yang jahat. Jangan membuat rencana untuk berbuat jahat kepada orang atau berbuat curang. Atau misalnya, aku nggak mau belajar hari ini, besok ulangan aku bisa nyontek kok. Jangan, itu sudah berpikir, itu sudah dosa dalam pikiran dan Tuhan tahu. Kedua, Yesus berkuasa menyembuhkan. Datang kepada Yesus kalau kamu lagi sakit atau kamu lagi butuh pertolongan apapun. Dan kalau ada misalnya papi, mami, teman kamu, lihat seperti teman-teman si orang lumpuh itu, mereka berbuat baik, mereka tahu Yesus berkuasa, mereka datang kepada Yesus. Kamu juga kalau ada orang yang kamu sayang, yang sakit, datang kepada Yesus, berdoa minta Tuhan Yesus tolong untuk sembuhkan teman kamu atau siapapun, orang tua kamu, saudara kamu atau siapapun yang sedang sakit. Yang ketiga, kalau kamu buat dosa, ingat datang kepada Yesus. Alkitab di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, Allah itu setia dan adil. Kalau kamu mengaku dosamu, maka Dia akan mengampuni. Datang kepada Yesus kalau kamu sudah terlanjur berbuat dosa. Masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa, Tuhan aku sudah berbuat dosa, ngaku sama Tuhan. Tuhan pasti akan mengampunimu dan menghapuskan rasa takut di dalam hatimu dan memberikan kembali keberanian di dalam hatimu untuk melakukan hal-hal yang baik lagi, melakukan hal-hal yang benar lagi. Amin. Ingat itu, Yesus berkuasa mengetahui apa yang kita pikirkan. Yang kedua, Yesus berkuasa menyembuhkan. Yang ketiga, Yesus berkuasa mengampuni dosa kita. Datang kepada Yesus, Dia akan memberikan kita anugerah, keselamatan, pengampunan dosa, dan sukacita damai di dalam hati. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar Tuhan bisa melakukan apa saja karena Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa mengetahui apa yang kami pikirkan. Tuhan berkuasa menyembuhkan. Tuhan juga berkuasa mengampuni dosa kami. Biarlah kami selalu ingat hal ini dan percaya kepada Tuhan. Dan datang kepada Tuhan di saat kami mungkin salah berpikir atau kami tidak tahu bagaimana harus berpikir yang benar atau mungkin kami kekurangan ide. Kami datang kepadamu karena Engkau tahu apa yang kami pikirkan. Engkau akan menaruh pikiran-pikiran yang baik dan benar di dalam pikiran kami dan hati kami. Dan kalau kami sedang sakit, sedang lemah, atau siapapun yang sedang lemah, berikan kami kemauan untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Dan kalau kami berbuat dosa, Tuhan ampuni kami. Kami percaya hanya Engkau yang dapat mengampuni dosa kami. Biarlah kami ingat terus firman ini dalam hati kami. Tolong kami untuk kami taat melakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Amin. Oke teman-teman, adik-adik, anak-anak di rumah, sampai jumpa pada kebaktian hari Minggu dan pelajaran firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Brave Kids. Wah, tadi sudah dengar firman Iya, Tuhan ya. Ini luar biasa ya. Ada 4 orang
yang bawa satu orang lumpuh loh Lause. Menolong temennya ya. Iya, tolong temannya. Bayangkan Lause, dari mana dia turun? Dari atas ya. Atap yang Kita mungkin punya studio dibongkar. dibongkar terus dibolongin terus diturun. Diturun. Mungkin kayak lagi teralis di sumur kali ya. Iya, aduh Lause. Turun-turunin untuk ketemu Tuhan Yesus. Yesus, aduh. Tapi hebat sekali loh semangat mereka. Iya, artinya Karena kita- mereka percaya. Iya, ya ampun luar biasa Lause. Jangan-jangan kita ini udah nggak pernah peduli nih sama orang lain Lause. Mungkin udah Iya. biarin, kita udah nggak pernah doain. Jangan-jangan orang tua kita di rumah kita nggak mau doain. Oh, Aduh. ayo, mau gawat ini Lause. Gawat. Atau jangan-jangan kita juga udah kehilangan semangat kali ya. Iya. Untuk percaya kepada Tuhan, Iya. untuk melihat kuasa Tuhan. Padahal mah Tuhan kadang-kadang pengen lihat semangat kita nih untuk datang ke Tuhan. Betul. Seperti 4 orang itu datang sama Tuhan, akhirnya yang sembuh siapa? Si lumpuh ya. Itu. Dahsyat. Makanya kita mau bersyukur karena Tuhan yang hebat itu ya. Yes, Kita mau pastinya, bersyukur, kita mau pastinya. memberikan persembahan untuk Tuhan. Di scan di Scan QR. QR code Nanti sini. minta tolong papi mami, papa mama ya, atau Iya, yang udah bisa kali ada ya. Ada anak-anak besar yang udah jago. oh udah jago ya. Iya. Tadi lo sandarin bilang minta tolong papi mami, papa mama, father mother, babe enya kali ya. Banyak kali sebutannya ya. Babe enya terserah Iya, lah ya. banyak terserah dah. Yuk sama-sama. Siap Lause. Adik-adik mungkin lagi duduk nggak apa-apa, tapi Ya. bertepuk tangan kita Ya. mau bersyukur kepada Tuhan, Oke. memberikan persembahan. Yuk. Ya. Bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Wah, senang sekali ya. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik sekali. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Sekali lagi dengan semangat. Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Waduh. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sukacita. Tuhan baik ya. banget Lause. Beri Tidak yang pernah terbaik. tidak baik. Iya betul. Bersyukur kepada Tuhan ya. Siap Lause. Bersyukur kepada Tuhan. Dengan semangat dong. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia apa? Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur. Bersyukur kepada Wah. Tuhan. Kasih tepuk tangan. Yeay. Wah, senang sekali. Oke, langsung Mafian yang akan pimpin doa. Kita bersyukur, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, untuk perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu setiap hari dalam hidup kami. Dan saat ini kami beri yang terbaik bagi Tuhan. Terimalah, berkatilah, jadi berkat bagi sekolah minggu kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lause, ada pengumuman nih. Oh apa? Kan waktu akhir Agustus, Lause itu umumin kalau mulai tanggal 1 September anak-anak itu harus nabung di rumah. Oh harus nabung, iya. Iya, jadi nanti celengannya terserah berapa aja nanti hasilnya akan dibawa ke suruh papa mama bawa ke gereja untuk kita mau kumpulin untuk pada hari Natal ulang tahun sekolah minggu kita mau kasih ke panti asuhan. Oh Lause. bagus dong ya. Iya. Kita boleh menjadi berkat Iya, jadi berkat. buat orang-orang. Iya, walaupun kita mungkin nabungnya cuma bisa 1.000. Nggak apa-apa kan, nanti kan kalau dikumpul semua jadi banyak. Iya, nanti bayangkan anak-anak ratusan anak-anak sekolah minggu Citra kalau dikumpul jadi banyak kan Lause. Jadi nanti kita akan cari satu panti asuhan, kita kasih buat mereka Lause. Jangan lupa ya anak-anak di rumah ya, Brave Kids harus peduli pada orang lain. Belajar peduli juga belajar mengurangi kebutuhan ya. Iya, betul. Mama hari ini mau makan pizza lagi diskon. Tapi ingat
mau nabung. Mau dabung untuk kasih kepada orang-orang yang lebih membutuhkan ya. Banget Lause, kasihan mereka nggak punya papa Betul. mama Lause. Iya, susah Ya kan? juga ya. Kasihan, Mungkin susah. jangan-jangan ada yang nggak bisa sekolah ya. Iya, Ada yang Lause. kesusahan susu Iya. kali atau apa. Iya benar, jadi kita mau nanti cari panti asuhan, oke? Oke. Oke, Lause, ibadah kita selesai nih, kita mau bye-bye nggak? Bye-bye dong. Kalau enggak kita di sini sampai bermalam-malam berhari-hari, nanti adik-adik habis kota. Oke deh. Oke, bye-bye. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekar, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya. Pujian karena namanya. Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Iya, betul ya Lause ya. Lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus Tuhanku. Yuk anak-anak kita nyanyikan pujian ini sekali lagi ya. Hebat-hebat dan terhebat, besar-besar dan terbesar, itu
itu sampai selama-lamanya. Sudah Sudah memberi, saya mau memberi juga. Biarlah Tuhan berkati kami agar kami bisa duduk tenang dan bersungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Jesus heals this man. Sudah memberi. Saya mau memberi juga. Lagi ya. Tuhan sudah memberi. Saya mau memberi juga. Pinter. Happy Sunday.